saya dari kelas 22B Manajemen. NIM saya 2209308110031. Baik, lebih mempersingkatkan waktu, saya akan memaparkan materi saya yaitu dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Yang pertama, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, mempunyai hubungan baik dengan para pemangku kepentingan atau internal perusahaan-perusahaan lain, pemerintah, dan masyarakat, sehingga perusahaan berkembang untuk maju dengan baik tanpa hambatan. Yang ketiga, mencegah kemungkinan terjadinya perpecahan baik internal maupun eksternal. Yang keempat, meningkatkan etos kerja internal perusahaan atau budaya perusahaan. Yang kelima, melindungi prinsip kebebasan berniaga. Yang keenam, mampu meningkatkan keunggulan bersaing. Yang ketujuh, menjaga kelestarian lingkungan, sosial budaya, dan sumber daya alam. Yang kedelapan, menjaga stabilitas perekonomian negara. Yang kesembilan, dengan adanya transparansi akan membatasi ruangan gerak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bisnis yang beretika. Kriteria untuk menilai suatu bisnis untuk beretika dapat dilihat berdasarkan 3 hal. Yang pertama, hati nurani dirasakan pada boleh dan tidak boleh dalam menjalankan suatu bisnis. Yang kedua, empati yang berperan sebagai patokan moral oleh pelaku bisnis. Yang ketiga, audit sosial adalah berupa penilaian objektivitas masyarakat terhadap perilaku dan pengelolaan bisnis. Kode etik dalam bisnis, yaitu kode etik berperan sebagai pengendalian dan pedoman bagi aktivitas bisnis yang berperoleh dampak dan implikasi positif dari bisnis yang beretika. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau AMPINDO merumuskan beberapa indikator prinsip etika bisnis antara lain. Yang pertama, persaingan usaha yang sehat. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, partisipasi. Yang keempat, akuntabilitas. Yang kelima, independensi. Yang keenam, responsibilitas. Adapun prinsip GCG, etika bisnis atau persaingan usaha yang sehat. Dalam Undang UU nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, disebutkan beberapa perjanjian yang dilarang adalah yang pertama, oligopoli, yang kedua, penetapan harga, yang ketiga, pembagian wilayah, yang keempat, pemboikotan, yang kelima, kartel, yang keenam, truk, yang ketujuh, oligopsoni. Kegiatan bisnis yang dilarang dalam UU nomor 5 tahun 1999 yang pertama, monopoli, yang kedua, monopsoni, yang ketiga, penguasaan pasar, yang keempat, persekongkolan, yang kelima, posisi dominan, yang keenam, jabatan rangkap. Relevansi etika bisnis dalam kemajuan perusahaan. Bisnis saat ini diwarnai dengan persaingan yang ketat. Dalam konteks bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan berusaha unggul berdasarkan kekuatan objeknya. Kekuatan objektif mencangkup 2 hal pokok, modal dan tenaga kerja. Modal adalah peran shareholder, sedangkan tenaga kerja adalah peran stakeholder internal yang mampu menjalankan manajemen perusahaan dengan baik dan profesional. Tenaga kerja yang profesional memiliki disiplin, loyalitas, kerjasama, integritas, tanggung jawab, kejujuran, dan etika dan moral. Baik, mungkin itulah tadi
pemaparan materi saya. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.